Oke bosku, di sini saya ingin menjelaskan cara sederhana ya, membedakan antara batu yang asli dan yang palsu ya bosku ya. Di sini saya sudah menyiapkan dua contoh batu yang asli ya dan yang palsu. Di sebelah kiri saya ini adalah batu yang sintetis atau palsu ya bosku ya, dan di sebelah kanan saya ini adalah contoh batu yang asli ya. Alat yang saya gunakan biasanya menggunakan senteran batu ya, bisa juga menggunakan senteran HP ya kalau tidak ada senteran khusus untuk batu ya bosku ya. Oke, sebelum kita lakukan pengetesannya, di sini perlu diketahui bahwa batu yang asli itu pada dasarnya memiliki serat bawaan alam ya, serat bawaan alam bosku ya. Sebening-beningnya batu pasti dia memiliki serat serat atau urat gitu ya bosku ya, atau uratnya dari batu itu sendiri ya pasti. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba ya. Biasanya di batu yang asli itu dia pasti memiliki serat bawaan alam nih bosku ya. Bisa kita contohkan lah ya. Serat itu biasanya bisa berupa garis, serat garis atau biasa disebut dengan serat Sulaiman ya, atau serat kura juga bisa ya. Kalau tanpa senteran dia mulus bosku ya, nih mulus ya, secara kasat mata tidak terlihat ya. Tapi kalau kita senterkan maka di dalam batunya pasti akan terlihat serat ya dari alamnya ya. Ini bosku ya, bisa terlihat seperti ada garis-garis di dalamnya ya, seperti ada garis-garis ya yang tidak beraturan ya. Bisa juga berupa seperti kabut nih bosku ya, berupa kabut nih, serat alamnya ya, berupa kabut. Ini contoh batu bacan nih bosku ya. Di batu bacan ini biasanya seratnya seperti kabut ya, seperti kabut di dalamnya ya. Nah, kalau dia yang sintetis itu biasanya sintetis nih ya. Kalau kita senterkan bosku ya, secara kasat mata memang seratnya tidak terlihat ya, secara kasat mata. Tapi jika kalau kita perhatikan dengan seksama ya, dengan seksama, kalau kita senterkan, kalau kita senter, maka akan terlihat seperti ada gelembung kecil-kecil di dalam batunya nih bosku ya. Mungkin di kamera tidak begitu terlihat ya, tapi aslinya bisa dipraktekkan di rumah ya. Jika ada batu sintetis, coba diperhatikan melalui senteran ya, bisa juga dengan senteran HP. Seperti ada gelembung-gelembung ya bosku ya, itu proses cetakan dari pembentukan gas ya. Ini kalau diperhatikan ada gelembungnya nih bosku ya, ada gelembungnya di dalamnya ya. Kadang-kala kita juga bisa tertipu dengan bentuk dari bahan ya, bentuk dari bahan, karena sintetis atau cetakan itu bisa dicetak menggunakan mol yang diambil contoh dari batu itu sendiri ya. Ini warnanya hitam ya, warnanya hitam tapi dia ngeglass. Tapi kalau diperhatikan ini aslinya dia ada gelembung-gelembungnya di dalam nih bosku ya. Bentuknya seperti batu dia, tapi aslinya sintetis ini bosku. Nah, ini untuk yang agak mirip-mirip
agak mirip-mirip seperti bacan nih bosku ya, seperti bacan ya. Ini ya, warnanya sudah enak dan segar ya. Tapi kalau diperhatikan lagi nih bosku, tuh terlihat ya, ada gelembung di dalamnya ya. Mungkin kurang terlihat jelas di kamera ya nih, tapi aslinya ada gelembung udara di dalamnya itu ya. Di sebelah kiri saya ini adalah contoh batu sintetis. Ada berbagai macam batu sintetis ini bosku ya. Ini yang hijau-hijau ini biasanya banyak dipalsukan ya, yang hijau ya, atau bungur juga ada yang dipalsukan ya bosku ya. Ada secara kasat mata tidak terlihat ya, tapi kalau diperhatikan ini bisa terlihat gelembung udaranya nih bosku ya. Pada dasarnya setiap batu itu memiliki serat bosku ya, serat. Sebening-beningnya batu dan semulus-mulusnya batu pasti memiliki serat atau urat bawaannya ya di dalam batu itu sendiri ya. Untuk beberapa kasus yang agak sulit untuk membedakannya adalah untuk melihat serat batu ini adalah yang sudah level-level kaca ya bosku ya, seperti batu kecubung, bungur Tanjung Bintang ini bosku ya, levelnya sudah seperti kaca ya, levelnya seperti kaca. Kadang seratnya itu bisa tidak terlihat ya, bisa tidak terlihat, tapi dengan metode-metode tertentu itu bisa kita lihat ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membedakannya bosku ya. Oke lah bosku ya, mungkin itulah sedikit banyak dari saya yang masih juga awam dalam perbatuan ya. Mungkin masih banyak penjelasan yang kurang memuaskan dari saya ya. Oke lah, semoga bermanfaat. Terima kasih semua supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.